Gimana? Ya, sudah masuk ya. Mana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Darussalam dan pendengar Radio Darussalam dimanapun mendengarkan siaran langsung ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ke-26 Ramadan 1445 Hijriah kita dapat berkumpul di Masjid Raya Darussalam. Sebagaimana biasa, setelah sholat subuh kita akan mendengarkan tausiah ba'da subuh yang hari ini akan disampaikan oleh Ayanda Kiai Haji Nasir Kadri BA. Dipersilahkan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah ala Allahi tawakkalna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, kita biasa mendengar ada wirid. Wiridnya berbunyi begini dari ayat Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu biasa diwiridkan kalau wirid panjang. Kalau wiridnya tidak panjang seperti tadi tidak disebut, itu tidak dibaca. Saya terjemahkan dulu. Qul, kata Allah pada Nabi Muhammad, katakan hai Nabi, hai Muhammad, qul, termasuk kepada kita. Qul Allahumma malikal mulki, engkaulah pemilik, malikal mulki. Jadi milik itu bahasa Quran. Topi yang ada di kepala Bapak itu milik Bapak atau milik orang lain? Oh, milik Pak Haji. Milik itu bahasanya Quran. Malikin nas, maliki yaumiddin. Nah, mulki, malikal mulki. Nah, itu sama dengan milik. Ini milik saya, karena ini berada di atas kepala saya, milik saya, maka ini orang lain tidak boleh memakai. Itu artinya saya menguasai ini. Itu. Jadi milik itu bahasa Quran, jadi bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa-bahasa Indonesia itu dari Quran, Pak. Cuma berubah arti sedikit, berubah maknanya. Jadi ketika diindonesiakan, sama dengan manusia itu dari kata mansia. Mansia dari kata insan, unsun, nisyun menjadi mansia, dibaca manusia. Sama dengan milik tadi.
malik, milkun. Nah, lalu bahasa Indonesia kepemilikan, tambahannya ke dengan an, kepemilikan. Lalu Allah menyatakan, hai Muhammad, qul Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah pemilik segala kepemilikan, kepemilikan kerajaan, jabatan, harta, kekuasaan, status sosial, tenaga, apa saja milik Allah semua ini. Ruang, waktu, energi, materi milik Allah. Semua bergantung kepadanya. Allah As-Somad. Allah As-Somad. Qul huwa Allah. Okay. Allah As-Somad. Semua bergantung kepadanya. Jadi, qulillahumma malikal mulki. Engkaulah yang sesungguhnya memiliki semua kepemilikan itu, termasuk presiden. Allah itu yang memiliki, raja Allah yang memiliki, menteri Allah yang memiliki, semut Allah yang memiliki, lautan Allah yang memiliki, gunung Allah yang memiliki. Tidak ada pemilik makhluk. Kita sendiri yang jadi bisa egois selalu merasa memiliki. Allah mengajarkan, Allahumma qul, katakan Muhammad, Allah qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, engkau berikan kepemilikan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalau ada Allah kehendaki dimiliki kerajaan, harta, itu Allah yang beri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kekuasaan itu kalau engkau menghendaki. Seperti saya ini Pak, nih saya punya tenaga. Ketika merasa tenaga saya diambil oleh Allah bulan Maulid yang lalu, kena stroke, hilang tenaganya, tidak bisa ngangkat ngomong, tidak bisa, ngangkat tangan tidak bisa, kaki saya juga lumpuh, stroke. Apa stroke-nya itu? Kecapean luar biasa, akhirnya kolesterol tinggi, tekanan biasa saja, gula darah biasa. Akhirnya begini, saya di rumah sakit SMC 4 hari 4 malam. Karena merasa memiliki ini tenaga saya. Diambil, baru mengerti la haula wala quwata illa billah. Wudu pun membayangkan, sembahyang membayangkan. Yang disebut dengan kekuasaan, kekuatan. Merasa memiliki, sombong oleh Allah, ditarik. Karena stok. Lalu saya mengobati diri sendiri dan lewat dokter, lewat diri sendiri, olah rohani, pengobatan rohaniahnya. Saya mewiridkan doa-doa Nabi Shu'aib, doa-doa Nabi Yunus, doa-doa Nabi Nabi yang masuk di telan ikan, Nabi Yunus lah. Kemudian yang miskin melarat, akhirnya kembali lagi Nabi siapa itu? Nah, ada Nabi Ayyub. Wa ayyuba idnada rabbahu inni anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nanti baca ayat-ayat Quran yang mempengaruhi pada diri. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau saya berbuat kerusakan dan zalim terhadap diri saya sendiri,
minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah tidak ampuni, itu Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah saja, yang lain tidak bisa. Dan sampai seterusnya saya baca itu, terus baca perubahan dan terus baca. 1 bulan ada perubahan, saya ke masjid, saya baca lagi ketika jadi imam, bisa. Ini sudah bisa. Jadi kena stroke 1 bulan, sekarang sudah sembuh baru 2 bulan. Sudah bisa. Jadi merasa memiliki, padahal pemilik sesungguhnya Allah. Termasuk harta itu milik Allah, hanya dititipkan. Kita ini dititipkan saja. Ini ada berapa sekian banyak dalam tubuh kita ini, ada sel-sel, ada darah, ada macam-macam ini, ribuan macam-macam yang diciptakan oleh Allah. Itu titipan, bukan milik saya. Ini aja titipan, bukan milik saya. Gampang nih, berapa lama hancur. Lalu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan, hai Muhammad dan kita semua, Allahumma malikal mulki, engkaulah yang memiliki, pemilik sesungguhnya kekuasaan, jabatan, kerajaan, kepresidenan, menteri, apapun, semua ini milik engkau ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan, engkau berikan kepemilikan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau cabut dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di sisi engkau segala kebajikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ingat dulu waktu Presiden Soeharto kah? Berapa kali jadi presiden akhirnya diturunkan oleh mahasiswa saja. Tahun 98 apa. Padahal kuat sekali itu. Turun, dan Pak Harto menerima, turun, lihat. Jadi tidak ada merasa ingin memiliki. Kalau merasa ingin memiliki itu nanti egois, itu disebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai jam 6 berapa apa aja? 6 10 menit, 8 menit isyraqnya. Isyraqnya 9 menit lah, jam saya jam 10 menit. Jadi ayat-ayat menyatakan begini, orang yang egois itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau, hai Muhammad, tidak memperhatikan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ilahahu Tuhan. Ilahahu itu Tuhannya. Apa Tuhannya itu? Hawahu, hawa nafsu. Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesuatu yang paling penting, yang ia puji, yang ia puja, yang ia ikuti, yang ia taati, yang ia dikuasai oleh sesuatu itu, hawa nafsu itu. Itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Apara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan orang itu apapun ilmunya. Wa adalla, kita baca dalam salat, dolin. Dolin itu sesat. Maghdub dibenci, dolin orang-orang yang sesat. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesuatu yang paling utama. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi.
wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah may yahdihi min ba'dillah. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai hawa Tuhannya, itu tidak mau ngaji, tidak mau sholat, bisa begitu, tidak mau menambah hal-hal gaib, tidak percaya. Sudah ditutup nih telinganya, hatinya dan pikirannya ditutup oleh Allah. Wa adallahu Allahu ala ilmin, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, ditutup pendengarannya dan mata hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, matanya juga ditutup. Mayadihi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberikan hidayah kalau Allah sudah tutup itu? Afala tadzakarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran, kata Allah. Wa qalu, mereka yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, wa qalu, berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya, hidup itu cuma dunia saja. Ini saya keraskan suaranya nih. Hidup itu cuma dunia, akhirat tidak ada. Sampai ada yang menyatakan akhirat itu cuma ramalan yang tidak bisa dibuktikan. Yang ngomong mantan pejabat negara, tidak usah saya sebut namanya. Saking tidak percaya ada kematian, ada barzah, ada alam akhirat. Allah yang menyebutkan kamu hawa nafsunya itu, ia berkata bahwa hidup itu cuma dunia. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya, hidup itu cuma dunia saja. Namutu wa nahya, kalau kita mati dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr, itu hanya peristiwa waktu saja, bukan peristiwa Tuhan. Tuhan tidak ada. Itu alami saja. Hidup dan mati peristiwa alami, bukan peristiwa ilahi. Alami itu benda saja, Pak. Kayak dengan kucing mati, ya habis sudah. Anjing mati, habis sudah. Manusia begitu juga. Alami saja. Jadi tidak ada barzah. Nah, ayat berikutnya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin illa yadhunnun, kata Allah. Mereka itu tidak punya ilmu tentang itu kecuali hanya mengira-ngira, menduga-duga saja. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu hanya mengira-ngira saja menurut hawa nafsunya bahwa hidup sesudah mati tidak ada. Sebelum saya lanjutkan Bapak, nanti kepemilikan itu milik Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ada sebuah buku ditulis oleh orang Barat yang tidak Islam, orang Barat, profesor dalam bidang filsafat pendidikan, Raymond Moder namanya. Bukunya berjudul Life After Death, hidup sesudah mati. Kan tadi yang hawa nafsunya jadi Tuhannya tidak percaya ada kematian. Ada mati, sudah itu habis. Dikutip oleh Mahfud MD, wakil presiden calon. Buku itu dikutip, Pak. Life After Death, ditulis oleh Raymond Moder. Profesor ini ditanya oleh mahasiswanya, dia orang bukan Islam, kemana setelah orang itu mati? Beliau lalu berpikir, mana jawabnya? Kemana setelah orang itu mati? Beliau ahli dokter. Lalu beliau mendata rumah-rumah sakit. Didata orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Mati suri. Mati di rumah sakit itu nggak bisa langsung diambil, Pak. Itu diproses. Bisa 3 jam hidup lagi, ada 7 jam hidup lagi, ada 8 jam hidup lagi, itu namanya mati suri.
Mati itu sudah tidak ada lagi gerak jantungnya, darahnya sudah tidak berfungsi lagi, mati, tapi bisa hidup lagi, namanya mati suri. Didatalah rumah-rumah sakit itu yang mati suri oleh Raymond itu tadi itu, setelah didata, lalu satu orang dikumpulkan. Dari data-data itu ada 100 orang yang mati suri. Lalu Profesor Raymond Mulya itu mendatangi satu-satu orang itu yang mati suri tadi tapi hidup sudah. Ditanya, apa yang engkau alami ketika mati suri? Pak, 86 jawabannya sama. 86 orang, 14 orang yang agak berbeda. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sama. 86 orang itu yang jawab sama. Ia menyaksikan keluar dari tubuhnya. Yang mati suri tadi, Pak. Dia melihat tubuhnya sudah tidak berdaya, mati. Dia keluar. Kemudian ia menyaksikan orang-orang di sekitarnya nangis. Anaknya, istrinya, atau suaminya nangis. Lalu ia menuju lorong gelap. Saat menuju ke lorong gelap itu lalu ada cahaya. Ketika berada di cahaya, ia menyaksikan sekejap seluruh kehidupannya. Dari perkara-perkara awal sampai akhir dia saksikan semua kehidupannya. Kemudian lalu ia naik lagi ke lorong, melewati lorong yang namanya batas waktu tertentu. Ada suara memerintahkan engkau kembali ke tubuhmu. Lalu saya kembali ke tubuh saya, dan saat itu saya hidup kembali. Jawabannya dari penelitian itu 100 contoh, 86 jawaban sama. Lalu percaya bahwa oh kalau begitu pada tubuh kita ini berarti ada ruh, ada kekuatan yang bisa menggerakkan ini. Kalau itu tidak ada, dokter pun mati. Saya tanya Dr. Yusuf Effendi, ada senior, sudah tua, beliau di Masjid Pelita. Pak Yusuf, bisakah dokter itu menahan orang tidak mati? Jawab beliau, tidak bisa. Itu ayat Quran. Kalau jawaban tidak bisa, ayat Quran. Idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau telah sampai ajal tidak bisa maju, tidak bisa mundur, pasti. Bisakah dokter seluruh dunia kumpul, ada berapa ratus juta dokter ahli dan spesialis kumpul untuk menahan satu orang mati? Kata beliau, tidak bisa. Mati. Lalu kata beliau, pernah penelitian, saya baca artikel kata Pak Yusuf Effendi. Dunia barat, ketika orang mau mati itu dimasukkan tabung, diperhatikan oleh semua dokter. Dimasukkan dalam kaca apa? Apa yang terjadi? Kacanya pecah. Orangnya mati. Dan orang di sekitar yang kaca itu juga kena pecahan-pecah. Bapak kenal dulu di Kalimantan Timur, Samarinda, saya dekat dengan beliau yang namanya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur yang namanya Pak Boy. Nama aslinya Dr. Tantawi, nama mangget beliau. Pak Boy. Umur 49 beliau meninggal pada saat ada pasien di hadapannya. Saya akrab sama beliau, saya dekat sama beliau. Dari ke hati ke hati. Karena saya biasa mengisi pengajian di Dinas Kesehatan Kaltim, Jalan mana Sahrani apa bukan Ahmad, dekat SD Muhammadiyah Samarinda, dekat SMP Semep apa SMP itu, daerah Jalan Memonjol, jalan Pegadaian seberangnya itu, dekat DPR Toko Tamadiyah samping itu. Itu saat meninggal dunia di hadapan orangnya itu kena serangan jantung. Dokter, mbahnya dokter,
meninggal beliau. Jadi kembali, jangan merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, muncul nanti egois, mempercayai diri sendiri, mempertuhankan hawa nafsunya, lalu merasa hebat, merasa aku punya. Maka muncul penyakit, bermacam penyakit hawa nafsu. Hawa nafsu mendorong kepada keburukan, itu ayat Quran. Innan nafsa na'ammaratum bisu, hawa nafsu mendorong kepada su, buruk. Muncul nanti yang namanya toma, egois, sudah suka marah, suka menyerang orang lain, memberangus orang lain. Aku hebat, oh, aku punya, aku harus diberi. Kata Nabi, kalau anak Adam yang egois itu dibeli satu lembah emas, ingin dua. Kalau diberi 2 gunung emas, ingin 3 lagi. Kecuali perutnya diisi tanah. Ingin presiden 1 periode, ingin 2. 2 ingin 3 periode. Tidak bisa anaknya sekarang. Bagaimana diatur pejabat-pejabat itu bisa dibayari kalau perlu. Kata Pak Mahfud MD dulu pernah menyatakan, orang yang hawa nafsunya itu punya kekayaan, monopoli kekayaan, itu bisa membeli pasal hukum. Jadi pasal hukum bisa dibeli. Kalau ininya tinggi, pasal hukumnya rendah. Kalau tidak bisa membeli, pasal hukumnya tinggi. Orangnya dijadikan sasaran ATM mengambil duit. Akhirnya terjadilah yang namanya di KPK sekarang, Bapak ini sudah masuk ke dunia umum. KPK pun pungutan liar berlaku. Berapa orang banyak yang kena itu di dalam pegawainya, belum laku di atas pimpinannya. Siapa itu? Rudin apa? Pirli. Mengapa? Yang penting itu dunia. Akhirat tidak ada. Sampai begitu Allah menyatakan. Muncullah nanti bermacam penyakit-penyakit berikutnya. Antara lain nanti muncul yang menyatakan Tuhan tidak ada. Itu ateisme berwujud di Indonesia. Gerakan ateisme itu namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI itu menyatakan Tuhan tidak ada. Tuhan itu hanya ciptaan kita beragama. Sebenarnya Tuhan tidak ada. Allah tidak ada. Apapun namanya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu hanya khayalan saja. Sebenarnya tidak ada. Itu kata mereka, mempertuhankan hawa nafsunya. Muncullah nanti kapitalisme yang penting nih, dikuasai tambang-tambang. Siapa yang menguasai? Kelompok kecil. Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang batu ginjal, batu akik, batu nisan. Nah, itu monopoli tambang-tambang. Itu namanya sekarang namanya oli mobil apa? Oligarki. Oligarki, Pak. Kalau oli mobil yang pakai mobil. Oligarki itu hanya kelompok kecil yang menguasai di Indonesia. Itu yang bisa pondok pesantren miskin, butuh uang, kasih uang. Sikapnya berubah, akan menjadi tunduk kepada orang yang memberi. Jadi kebutuhan dalam teori motivasi, sentuh kebutuhan orang itu, nanti dia bisa sikapnya berubah. Kalau dia butuh uang, kasih uang pada pesantren. Nah, kasih jabatan, sentuh jabatannya, kasih jabatannya, pejabat itu ikut pada kepentingan ini. Oh, itu tuh. Jadi ada oligarki, ada oli mobil, ada kapitalis. Nah,
Siapa itu? Disebut dalam Quran. Apa contohnya? Saya akan contohkan. Dalam Quran lagi ini sumber-sumbernya Quran nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tidak merasa milik Allah, tapi milikku. Apa? Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Walaqad jaa'a Musa bil bayin. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat wastakbaru fil ardi wa kanu sabiqin, kata Allah. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Itu Quran, Pak, bukan dongeng. Itu ada di Indonesia, di dunia itu sudah. Itu ada zaman dulu Allah abadikan. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun itu dalam tafsir Quran diterangkan itu adalah seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah luar biasa sampai anak kuncinya di bawah kuda masih keberatan, kuncinya aja. Kunci gudang-gudangnya. Kayak apa kalau itu baru anak kunci? Kayak apa kalau mama kunci? Anak kuncinya aja susah dibawa saking banyaknya itu. Qarun itu punya kekayaan yang luar biasa. Karena merasa kekayaan luar biasa, biasanya kalau merasa punya banyak jadi sombong. Tuhan tidak perlu. Wah, itu wa Qarun. Wa Fir'aun, itu Fir'aun sudah kenal kita. Fir'aun itu penguasa, pejabat tinggi yang punya kekuasaan mengatur semuanya. Hukum diubah. Ya, apa saja yang penting saya penguasa. Fir'aun. Yang ketiga, kata Allah dalam Quran, wa Haman. Haman itu yang membangun kekuatan teknologi untuk memberikan fasilitas Fir'aun naik ke atas untuk memanah Tuhan Musa. Jadi kalau sekarang Haman itu kaum intelektual yang bekerja sama dengan penguasa dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Itu intelektual. Tidak beragama dia, tidak butuh agama. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat. Musa itu hanyalah anak kampung yang akan dibunuh oleh Fir'aun. Ibunya ketakutan karena Musa itu adalah keturunan Israel, Bani Israel. Lalu oleh Allah dia dipelihara, dibuang di sungai Karangmumus. Kira-kira gitulah. Yang paling ujung Karangmumus apa tuh? Lempake kan? Jadi orang kampung yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan, tidak punya keluarga macam-macam akan dibunuh. Karena siapapun, kata Musa, kata Fir'aun, kalau ada anak laki-laki lahir, bunuh. Oh, itu. Fir'aun lahir, Musa lahir, mamanya ketakutan akan dibunuh, lalu dilarutkan ke dalam sungai. Supaya mudah-mudahan dilarutkan di dalam sungai lebih aman ketimbang nanti ada razia di rumah-rumah. Oleh Allah itu diamankan. Larut kira-kira mampirlah di istana Fir'aun. Fir'aun ingin membunuh, istrinya melarang. Itu istrinya lalu memelihara Fir'aun. Lalu Fir'aun tadi ikut membantu istrinya. Lalu Musa menjadi anak angkat Musa menjadi anak angkat Fir'aun. Musa setelah ia remaja, ia menyaksikan kezaliman di mana-mana. Ada orang biasa, orang Israel itu biasanya akan menjadi anak budak semua yang membangun kuburan-kuburan. Israel itu gelar Dami Yakub, Isra dan El. Isra itu hamba, bahasa Ibrani. El artinya El itu Allah, Tuhan. Itu bahasa Ibrahim, bahasa Ibrani. Israel. Lalu anak cucunya bernama Bani Israel. Anak cucu Bani Israel, anaknya Yakub itu ada 12, satu menjadi nabi yang namanya Nabi Yusuf.
Nanti anaknya yang lain nakal-nakal, pintar tapi nakal. Pintar tapi nakal. Pintar memintari, bungul. Pintar membunguli. Yang sampai sekarang nih, nah, yang Gaza dihancur ini. Teknologinya menghantam semua itu. Itu keturunan-keturunan yang nakal-nakal itu. Yusuf tidak. Musa keturunan Bani Israel, terjaga dia oleh Allah. Nah, Musa dia menyaksikan orang-orang Mesir itu anak buah Fir'aun sombong-sombong, dipukulnya orang itu, melihat ada orang Bani Israel dianiaya, pukulnya, tidak menyangka, dia tidak berniat apa untuk membunuh, meninggal orang itu. Akhirnya Musa menjadi manusia apa namanya kalau diburu menjadi pembunuh itu masuk penjara. Musa menjadi manusia yang akan ditangkap. Musa melarikan diri keluar dari Mesir. Ia akhirnya bertemu dengan anak Syuaib, Nabi, diangkat menjadi menantu Nabi Syuaib setelah dia mengabdi di sana, menjadi keluarga Nabi Syuaib, lalu ingin kembali ke Mesir, dibawa istrinya, bertemulah nanti di sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai. Dikenalah nanti api di Tur Sina. Nah, di Tur Sina. Dia mengira itu api, lalu ditinggalkannya istrinya di bawah, ia naik ke atas gunung, ternyata Allah lalu berfirman, diabadikan dalam Quran, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ayat Quran itu, Bu. Ayat Quran menyatakan innani anallah, saya sesungguhnya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan apapun kecuali saya. Fa'budni, beribadah hanya kepadaku, wa aqimis sholata, tegakkan salat, lidzikri, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Sejak itu Musa menjadi nabi karena dapat wahyu dari Allah. Lalu Allah perintahkan kepada Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun itu tagha. Tagha itu overacting, sombong, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian semua yang tertinggi. Nah, itu Fir'aun. Jadi perintahkan Musa untuk berdakwah kepada bapaknya sendiri, tapi karena bapaknya sudah ketutup hatinya, tidak bisa. Akhirnya singkat cerita, ditenggelamkan oleh Allah. Qarun tenggelamkan, habis harta-hartanya. Kira-kira kayak sekarang nih longsor di mana-mana di pulau mana tuh, di Jawa kah? Di Jawa Barat, Jawa Timur, longsor, tenggelam, hartanya habis seluruhnya, termasuk orangnya, itu namanya Qarun. Lalu dikenal Samarinda, ada harta Qarun. Di mana? Di Pulau Kumala katanya. Makhluknya yang menjaga siapa? Lembu Suwana katanya. Lembu Suwana itu makhluknya penguasa sungai. Lalu lembu Suwana, tapi badannya, sisik-sisiknya pakai mahkota di kepalanya. Jadi binatang lembu Suwana pakai mahkota, artinya ada kerajaan gitu. Nah, itu kakinya pakai taji segala, lembu Suwana, dan itu akan harus diberi sesajen ke laut, sungai apa tuh, Sungai Mahakam. Kalau tidak bisa berbahaya. Ada lembu Suwananya, ada putri Kumala. Lalu harus diberilah erau, macam-macam itu legendanya. Nah, gara-gara salah menempatkan, mestinya berdiri, patungnya itu duduk, marah itu lembu Suwana. Lalu jembatan Tenggarong runtuh dulu. Ada runtuh kan dulu jembatan Tenggarong, Mbak?
Runtuh itu gara-gara lembu suna. Itu namanya tahayul. Gitu dia. Itu tahayul. Sama orang Samarinda, jangan menunjuk naga di langit. Kalau menunjuk kucup. Sebab kalau tidak dikucup putus. Ternyata yang dilihat itu cuma pelangi, tapi disebutnya naga. Nah, itu namanya tahayul. Bapak Ibu, barang siapa di sini ditekan di sini, keluar di sini biji-biji, itu berarti bisa dilihat anaknya berapa. Anaknya 3 orang. Nah, itu namanya tahayul. Tidak dapat ilmu pengetahuan, akhirnya tahayul. Saya di sini ada lubang sedikit di atas ini. Kata mereka dulu, itu nanti kalau besar kaya sugihnya. Wow, ada di sini titik situ. Kalau di sini ada garis, di sini garis ditekan ini, keluar garis, ini nanti akan ditangkap oleh penjara katanya. Itu namanya tahayul. Terakhir tahayul itu kalau jualan masuk supermarket petugasnya laku, duitnya diambil, lalu ditiup, laris. Itu supaya laris. Jadi supermarket tuh pakai aja tenaga ini. Laris. Padahal kalau supaya laris itu murah senyum, harganya murah, beli 3 dapatnya 4. Nah itu harganya murah senyum. Jadi nggak usah pakai laris. Ini tidak punya pengetahuan apapun, itu namanya tahayul. Jadi kembali saya tutup. Kepemilikan sejati itu hanya milik Allah. Hawa nafsu yang merasa, yang sering mendorong memiliki adalah kita. Akibatnya kita menjadi cinta dunia. Terakhir, ada satu pesan. Pemilik sejati oleh Allah adalah Allah. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki pemilikan itu. Termasuk harta. Maka terakhir pada bulan-bulan Ramadan, jadi kalau punya harta, jangan lupa itu titipan harta. Jadi keluarkanlah zakat fitrah dan zakat mal. Kalau kita keluarkan itu tidak hilang, itu bertambah, bisa dilipatkan oleh Allah, berlipat-lipat. Itu inti. Masih ada waktu? Masih ada 3 menit, 4 menit. Oke, saya buat ilustrasi satu, Pak. Seorang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya miskin ya Rasulullah, berikan saya kekayaan, doakan saya. Kata Nabi, kalau engkau miskin, engkau bisa bersyukur, itu lebih bagus daripada kaya tapi lupa. Enggak ya Rasulullah, saya berjanji nanti akan bersedekah, akan berzakat, akan menjadi orang soleh. Lalu Nabi memberikan 2 ekor kambing dan berdoa. Serahkan kepada sahabat ini. Berkat doa Nabi, dia cepat kayanya. Akhirnya semakin kaya dengan kambingnya itu di Madinah. Karena daerah namanya daerah Madinah bukan daerah perdagangan, tapi daerah peternakan dan perkebunan. Semakin kaya, jauh dari jamaah, sudah tidak lagi berjamaah di masjid raya. Egois karena merasa punya. Oleh Nabi diutus utusan. Karena ada perintah ayat Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakatnya untuk mensucikan diri dan hatinya itu. Allah perintahkan khudz, ambil zakat itu. Khudz min amwalihim shadaqah. Dari harta itu sedekah. Kirim utusan, keluarkan zakat. Orang kaya ini tidak mau. Turun ayat. Dia tidak mau dia. Ini kan hasil efisiensi saya. Ini kan hasil manajemen saya. Ini kan karena kehebatan saya mengelola. Ini kan kayak anak buah saya membantu saya. Buat apa saya zakat? Oh, turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada di antara mereka yang berjanji kepada Allah lewat Rasulullah. Lanasaddaqanna,
Lain atana min fadlih, jika sekiranya saya menjadi orang yang kaya, saya akan berjanji untuk bersedekah sedekah dan menjadi saleh. Ketika Allah berikan dia kekayaan, bakhilu bi, orang itu bakhil. Watawallau, bepaling. Paling jual muha. Kalau jual muha lepas kepalanya nih. Watawallau wahum mu'ridun, wahum mu'ridun, membelakangi. Siapa itu? Turun ayat itu disampaikan kepada orang ini oleh keluarganya. Gara-gara kamu tidak mengeluarkan zakat, Allah turunkan ayat itu. Mendengar Allah turunkan ayat itu, lalu orang ini menyesal. Lalu datang kepada Nabi, ingin mengeluarkan zakatnya, oleh Nabi ditolak. Allah perintahkan tolak. Dia ditolak zakatnya dengan kesombongan dan ia ingkar janji. Tolak. Rasulullah meninggal, tidak bisa berzakat lagi. Semakin pusing dengan kekayaannya itu, semakin gelisah. Abu Bakar menjadi khalifah, minta kepada Abu Bakar mengeluarkan zakat, Abu Bakar tolak juga. Akhirnya semakin kelimpungan lagi. Umar pun ketika menjadi khalifah menolak. Akhirnya orang ini kebingungan, saking bingungnya ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, orang itu meninggal dunia. Karena merasa memiliki. Hanya milik Allah, dititipkan saja kekayaan yang kambing-kambing itu. Zakatnya keluarkan, tidak mau. Akhirnya meninggal dunia dengan kekayaannya dalam keadaan gelisah. Orang itu nanti dikenal dalam riwayat namanya Ta'labah. Ta'labah. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Kurang lebih mohon maaf. Sudah sudah lewat, ini lewat 1-2 menit dari isyroknya jam saya ya. Hadanallah, assalamualaikum wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jitinabah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.